Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum kita sholat tarawih dan witir, kita dengarkan uraian ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sekitar 20 menit lebih kurang. Bapak dan Ibu, pokok bahasan yang diberikan oleh pengurus adalah Al-Quran dan Sunnah, solusi permasalahan umat manusia. Kalau bahasa Al-Quran, solusi itu makhraj atau mu. Kalau sulasi mujarad, makhraj. Kalau sulasi mazid, mukhraj. Bahasa awaknya jalan keluar. Bapak dan Ibu, manusia diciptakan oleh Allah. Lalu Allah pula yang menetapkan bagaimana manusia ini hidup di muka bumi ini. Kalau alat-alat elektronik ini manusia yang membuatnya. Lalu manusia pula yang menentukan atau yang menunjukkan bagaimana cara mengoperasionalkannya, memakainya dan seterusnya. Nah, lalu kita manusia ini diciptakan oleh Allah. Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad 6.236 ayat. Di situ dijelaskan oleh Allah kalau masalah problema kehidupan umat itu kan ada di dalam Al-Quran, istilahnya ada yang bala, ujian, musibah, sayyiat dan segala macam bentuknya. Nah, karena itu adalah ujian dari Allah. Allah tunjukkan pula bagaimana cara menghadapinya. Banyak ayat-ayat, antara lain wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Manusia kalau betul-betul takwanya itu betul-betul sempurna, Allah tunjukkan jalan keluar dalam masalah kehidupannya. Orang Minang menerjemahkan ayat itu, taimpi diate, tak kurang di luar. Ketika saya menjelaskan kepada mahasiswa saya dulu, itu kan mustahil tuh Pak, taimpi diate, tak kurang di luar. Tapi setelah saya jelaskan, cari jalan keluarnya, takdir, dilawan dengan takdir. Nah, yang jelas saja sekarang ini yang kita rasakan corona ini kan mendunia ini. Nah, bagaimana caranya? Yang memberikan kan Allah, yang bisa mengambil Allah pula. Kita hanya berusaha. Lalu caranya bagaimana? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita perbanyak taubat, istighfar. Ajar anak-anak kita ini yang masih bersih-bersih jiwanya untuk supaya kita dihindarkan dari corona ini. Doanya masih diijabah oleh Allah, hatinya masih sehat bersih. Kalau kita yang sudah tua-tua nih
Mungkin sudah banyak kesalahan kita, kekeliruan kita. Maka pada bulan Ramadan ini disiapkan oleh Allah untuk kita beristighfar, bertaubat. Rukun taubat yang pertama al-i'tiraf bizzambi, akui kesalahan. Akui kepada Allah. Dalam hati kita mengaku kita lalai selama ini, kita lengah, kita sibuk dengan kehidupan duniawi saja, mencari, berusaha dan segalanya. Al-Quran ada di hadapan kita lalai terhadapnya. Kita akui kelemahan kita, kesalahan kita itu. Al-i'tiraf, pengakuan. Habis sholat tarawih, witir atau tahajud, atau habis sholat isya, ya Allah, selama ini aku memang lengah, lalai, sibuk dengan urusan duniawi, lupa dengan wahyu, lengah dengan Al-Quran. Allah sudah memperingatkan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Banyak yang melengahkan dan yang melalaikan kamu. Bisa anakmu, istrimu, suamimu, hartamu, kerjamu, usahamu, dan sebagainya. Kapan berakhir? Hatta zurtumul maqabir. Dalam ayat lain, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan kamu lengah. Jangan yang melalaikan kamu untuk hartamu, anakmu, keluargamu dari zikrullah. Nah, sudah terjadi di diri kita lalai lengah itu. Kita akui kesalahan kita. Yang kedua bagaimana? Setelah rukun taubat yang pertama, yang kedua an-nadamah. Kita menyesal. Menyesal sedalam-dalamnya. Kalau di dunia ini kita menyesal bermanfaat. Tapi kalau di akhirat nanti menyesal tidak ada gunanya lagi. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Kalau di akhirat penyesalan seperti itu tidak ada gunanya lagi. Di dunia ini kita menyesal, masih syukur kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk memperbaiki diri. Lalu yang ketiga, al-azm. Putuskan dalam hati kita untuk tidak akan mengulangi. Artinya apa? Berubah. Ciri-ciri orang yang bertobat keluar dari bulan Ramadan nanti berubah. Berubah perilaku, berubah pergaulan, berubah dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik. Kalau bulan Ramadan ini ada sampai 40 rakaat kita sholat, tarawih 11 tambah witir, kalau tambah lagi tahajud 8, sudah berapa? Tambah lagi 17 yang wajib, tambah lagi dengan duha. Di luar Ramadan mungkin tarawih dah ganti dengan yang lain. Zikirnya tidak ada waktu terlarang untuk berzikir. Robah pakaian kita, robah pergaulan kita, robah berkenalan boleh dengan siapa saja, bersahabat cari orang yang lebih dari kita. Lalu yang keempat, rukun taubat, perbanyak istighfar. Nabi untuk satu kalimat istighfarnya sampai 70 kali beliau ulang. Rabbighfir, ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku. Padahal Nabi tidak ada berdosa, tidak ada kesalahan beliau. 35 banyak kalimat istighfar Nabi. Kalau satu kalimat 70 kali beliau ucapkan, coba bayangkan berapa banyak. Kita kadang-kadang membaca astagfirullah, salah pula kadang-kadang astaga. Itu bahasa kita itu, astaga. Kadang-kadang astagfirullah. Salah pula kita. Coba betulkan astagfirullah. Kalau menyangkut dengan manusia,
Ini kita berislah. Lalu kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah ujian nih, corona ini dari kami. Kita didik diri kita, keluarga kita, anak-anak. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Bentengi dirimu, pelihara dirimu, keluargamu dari bencana dunia dan akhirat. Kalau sandang, pangan, papan itu kewajiban duniawinya, tapi kewajiban rohani lebih dari itu. Terpelihara dari neraka dunia, neraka akhirat, mulus ke dalam surga. Semuanya dibentangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah. Al-Quran landasan teorinya, sunnah landasan prakteknya. Teori di dalam Al-Quran, suruhan di dalam Al-Quran, pelaksanaannya, contohnya dalam sunnah. Orang Minang menerjemahkan ini, syarak mengatur, adat memakai. Allah, Rasul memerintah, adat dalam selingkar negari melaksanakannya. Syarak melarang, tidak ada dalam adat terjemahannya itu. Syarak mengatur, yang menyuruh. Kita kadang-kadang terbalik, syarak melarang, Allah melarang, lakukan juga. Pasti Allah beri ujian. Allah beri peringatan. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Allah beri teguran-teguran ringan supaya kita bertobat, beristighfar. Lalu tingkatkan kualitas amal kita, pemahaman kita. Belajar. Minal mahdi ilal lahdi, sepanjang hayat. Pembelajaran terakhir, nanti kalau kita sudah sampai di sakratul maut, la ilaha illallah. Kalau dalam bahasa Minang, la ilaha illallah itu dikambang saleba alam, dikucuk sekucuk mato. Apa artinya? Huraian la ilaha illallah itu sebanyak ayat dalam Al-Quran dan sebanyak ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Dikucuk sekucuk mata, kalau dengan itu mata tertutup terakhir, dakhalal jannah. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, baik kita, keluarga kita, baca lafadznya Al-Quran itu, pahami maknanya, amalkan maksudnya. Saya memberikan contoh kepada mahasiswa saya dulu di kampus, 3T. Baca yang tasure, pahami yang tasire, amalkan yang tasuruh. Untuk itu perlu kita masuk ke laboratorium akhirat ini, yaitu masjid, untuk melihat apa-apa saja isinya, kandungannya Al-Quranul Karim itu. Lalu dilihat bagaimana cara pelaksanaannya. Itu sunnah Nabi. Hati Allah, pelajari Al-Quran. Wa hati Rasul, pelajari sunnah. Siang dipatungke, malam dipakalang. Hidup dipakai, mati ditompang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.